Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah adalah salah seorang nabi dan rasul yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah melupakan Sang Maha Pencipta dalam kondisi dan situasi apapun, baik dalam keadaan senang ataupun sulit. Itulah sebabnya Allah sangat menyukai kepribadian baginda nabi kita ini dengan pujiannya di dalam kitab suci Al-Quran. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu umat manusia, serta sangat menginginkan kebaikan untuk kamu semua, lagi amat tinggi belas kasihannya serta penyayang terhadap orang-orang mukmin. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Demikianlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencintai Allah dan Allah mencintai dirinya. Apapun yang diinginkan oleh Nabi tentu diperkenankan oleh Sang Maha Khalik. Apa yang Nabi pinta tentu diberikan. Apa yang dirasakan tentu akan dirasakan. Inilah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tahukah anda bahawa dalam sejarah hidup dan kehidupan Rasulullah pernah di suatu kali Nabi meminta kepada Allah 3 permohonan doa untuk umatnya, namun yang dikabulkan Allah hanyalah 2 doa saja, sedangkan yang satunya lagi ditolak, dan Allah tidak memperkenankan doa beliau. Pertanyaannya adalah, doa apakah yang dikabulkan itu, dan satu model doa apakah yang dimohonkan Rasulullah sehingga tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Simak penjelasannya sebagai berikut. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim bahawa Rasulullah SAW pernah berdoa. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan bahawa suatu hari Rasulullah tiba dari tempat yang tinggi. Ketika melewati masjid Bani Muawiyah, beliau masuk dan kemudian solat 2 rakaat. Mereka pun solat bersama dan Nabi Muhammad SAW memanjangkan doa kepada Allah lalu berpaling kepada mereka. Rasulullah SAW lalu bersabda, "Aku memohon 3 perkara kepada Allah, maka Allah memberikanku 2 perkara dan menolak 1 perkara. Pertama, aku memohon agar Dia tidak membinasakan umatku dengan kekurangan pangan yang menyeluruh, maka Dia mengabulkannya. Seperti mana yang telah dimintakan Rasulullah SAW untuk kita semua, bahwa sepeninggal baginda Nabi tidak pernah ditemukan umat beliau yang miskin harta untuk semua umatnya. Kini kita dapat melihat sebahagian Allah turunkan anugerah harta kepada kita dan sebahagiannya tidak. Banyak juga di antara kita yang sandang pangan melebihi dari kebutuhan biasanya, namun di sisi lain Allah juga menganugerahkan rizki yang pas-pasan pada sebahagian yang lainnya. Yang ini dikatakan di sini adalah tidak pernah dalam sejarah ditemukan untuk semua umat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan miskin secara menyeluruh. Tentu ada hikmah mengapa 2 perbedaan ini terjadi. Satu di antara banyak hikmah itu adalah Allah ingin menjadikan keduanya saling berkasih sayang, antara yang mampu saling mengasihi yang tidak mampu, dan demikian juga sebaliknya. Semua ini telah dikehendaki Allah dalam kudrat dan kehendaknya. Kedua, Nabi pernah berdoa, "Aku memohon agar Dia tidak membinasakan mereka dengan ditenggelamkan, maka Dia mengabulkannya." Doa Nabi kita yang kedua ini juga telah dikabulkan Allah, bahwa Rasulullah SAW meminta agar umat beliau tidak ditenggelamkan seperti mana dahulu Allah menenggelamkan semua kaum Nabi Nuh alaihi salam tanpa tersisa kecuali orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh saja. Itulah sebabnya sepeninggal Rasulullah SAW bahwa sejarah tidak pernah mencatat umat Nabi Muhammad binasa seluruhnya,
karena tenggelam melainkan sebahagian atau sekelompok bahagian saja. Seperti mana pada hikmah doa yang pertama, maka hikmah doa kedua mengapa Rasulullah meminta agar umatnya tidak tenggelamkan, karena Rasulullah mengetahui bahwa musibah yang paling menyakitkan adalah musibah tenggelam, dan dari musibah tenggelam ini akan lebih banyak memakan korban jiwa daripada musibah-musibah yang lain. Selain itu, musibah tenggelam sangatlah sulit untuk menyelamatkan diri. Berbeda halnya dengan musibah-musibah yang lain seperti terbakar api, gunung berapi, gempa dan bangunan runtuh. Maka semua musibah ini tingkat penyelamatan diri lebih tinggi daripada musibah tenggelam yang lebih cepat dan sulit untuk bisa selamat. Adapun doa Nabi yang ketiga adalah doa yang tidak akan dikabulkan Allah. Apakah doa itu? Rasulullah SAW pernah meminta kepada Allah, "Aku memohon agar dia tidak menimpakan permusuhan di antara mereka," maka dia menolaknya. Ada hikmah dan alasan mengapa Allah tidak mengabulkan doa Nabi yang ketiga ini. Salah satunya adalah Allah tidak menginginkan umat Rasulullah tidak dalam perbedaan dan permusuhan. Karena dari perbedaan dan permusuhan inilah Allah ingin mengajarkan kepada umat Nabi Muhammad agar saling menghormati dan menghargai. Karena sesungguhnya permusuhan, perbedaan pendapat dapat menjadikan persatuan jika keduanya saling menghargai dan menghormati. Untuk itulah Allah menciptakan manusia, dan kita khususnya selaku umat Muhammad tidak akan lepas dari ujian yang Allah berikan. Perbedaan di antara kita dan permusuhan yang dapat menjadi persatuan jika ia mampu bersabar dan tetap bersosial terhadap sesama. Inilah maksud dari salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah seraya berjamaah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Dan sekarang jelaslah dari penjelasan Allah di dalam Al-Quran bahawa perbedaan sesungguhnya jugalah sebab di mana akan terjadi sikap saling menghargai dan menghormati, atau dalam arti lainnya adalah bersatu dalam setiap perbedaan. Perbedaan memanglah akan terus memicu sikap kedua belah pihak kepada permusuhan dan ketidakcocokan. Namun dari permusuhan itu jugalah akan menghasilkan persatuan jika keduanya menjadi baik dan saling menghargai. Semoga dari bentuk tiga permintaan Nabi kita Muhammad SAW ini dapat menambahi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus akan menjadi pelajaran bahawa pada hakikatnya perbedaan itu juga dapat menghasilkan persatuan. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.